teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum ujian tengah semester kami dengan judul klasifikasi dan uji akurasi hasil segmentasi berbasis AI. Jadi, perkembangan teknologi AI telah membawa kemajuan besar dalam bidang pengolahan data spasial melalui integrasi antara citra penginderaan jauh dengan algoritma machine learning. Analisis data spasial kini dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Salah satu tahap penting dalam proses tersebut adalah segmentasi citra, yaitu pemisahan area citra menjadi bagian-bagian homogen yang mempresentasikan objek di permukaan bumi seperti vegetasi, bangunan, jalan, lahan kosong, dan perairan. Penelitian ini menggunakan 3 metode segmentasi, yaitu multi-resolution, superpixel, dan watershed, serta menambahkan 2 fitur tambahan, yaitu Vari dan GLCM sebagai inovasi untuk meningkatkan ketelitian hasil klasifikasi. Tujuan praktikum ini adalah menerapkan konsep GeoAI dalam klasifikasi tutupan lahan menggunakan citra spasial, membandingkan hasil dan akurasi dari 3 metode segmentasi berbeda, serta mengembangkan kemampuan analisis berbasis remote sensing, GIS, dan machine learning. Bahan yang digunakan adalah ortofoto seluas 36 hektar di daerah Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan GSD 6 mm menggunakan software Ecognition Developer 10.3, QGIS, ArcGIS, dan Google Colab. Secara umum, tahapan penelitian kami dapat dilihat pada diagram alir yang meliputi yang pertama ada input data ortofoto RGB 16 bit, yang kedua ada segmentasi citra, yang ketiga ekstraksi fitur tambahan Vari dan GLCM, yang keempat penggabungan semua fitur, yang kelima zonal statistik, yang keenam klasifikasi menggunakan machine learning, dan yang ketujuh evaluasi hasil akurasi. Segmentasi citra dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu multi-resolution, superpixel, dan watershed. Metode multi-resolution memecah citra berdasarkan homogenitas, warna, bentuk, dan tekstur, sehingga hasilnya lebih proporsional dengan batas alami objek. Superpixel mengelompokkan piksel berdasarkan kesamaan nilai spektral, sehingga mempercepat proses klasifikasi dan mengurangi noise. Sedangkan watershed bekerja dengan prinsip topografi untuk membedakan area berdasarkan perbedaan intensitas piksel. Hasilnya, metode multi-resolution menghasilkan 4.288 objek, sedangkan superpixel dan watershed menghasilkan lebih dari 500.000 objek, yang menunjukkan tingkat detail yang jauh lebih tinggi namun memerlukan waktu pemrosesan lebih lama. Sebagai bentuk inovasi, kami menambahkan 2 fitur baru, yaitu Vari dan GLCM. Apa itu Vari dan GLCM? Vari digunakan untuk mendeteksi vegetasi dari kanal RGB tanpa memerlukan data inframerah, sedangkan GLCM digunakan untuk menggambarkan tekstur permukaan seperti kehalusan, kekasaran, atau keseragaman area. Sebelum membuat GLCM, ortofoto dikonversi terlebih dahulu dari format 16 bit ke 8 bit grayscale, karena citra 16 bit memiliki 65.535 tingkat keabuan yang terlalu besar untuk dihitung oleh algoritma GLCM. Dengan 8 bit grayscale, GLCM dapat dihitung lebih efisien tanpa kehilangan informasi penting. Fitur tekstur yang dihasilkan meliputi kontras, entropi, ASM, IDM, dan variance, dan kemudian digabung bersama fitur RGB dan Vari untuk proses klasifikasi di tahap selanjutnya. Hasil uji 3 metode segmentasi, superpixel, multi-resolution, dan watershed, terlihat bahwa masing-masing metode memiliki performa berbeda untuk tiap kelas penutup lahan. Yang pertama, metode superpixel, akurasi keseluruhan 0,748, F1 score rata-rata 0,743. Kelas terbaik adalah vegetasi dengan F1 0,858, dan kelas terendah ada di bangunan dengan F1 score 0,611. Superpixel cukup baik dalam mengenali area vegetasi, namun kurang optimal pada bangunan karena tekstur halus sulit dibedakan antar piksel. Yang kedua, metode multi-resolution, akurasi keseluruhan bernilai 0,763, F1 skornya rata-rata 0,762. Kelas terbaik berada di perairan dengan F1 skor 0,828. Kelas terendah ada di bangunan dengan F1 skor 0,708. Metode multi-resolution memberikan hasil paling seimbang antar kelas dan paling stabil dalam mengenali objek dengan batas tegas seperti perairan. Yang ketiga, metode watershed.
dengan akurasi keseluruhan 0,713, dengan F1 score rata-rata 0,707. Kelas terbaik ada di vegetasi dengan F1 score 0,816, dengan kelas terendah ada di bangunan dengan F1 score 0,617. Watershed cenderung mengalami over segmentation, menyebabkan objek seperti bangunan terpecah menjadi fragmen kecil yang menurunkan akurasi. Perbandingan umum, multi resolution akurasi tertinggi bernilai 0,763, superpixel posisi kedua dengan 0,748, watershed terendah dengan nilai 0,713. Secara keseluruhan, grafik dan diagram menunjukkan bahwa multi resolution memberikan hasil paling stabil di semua metrik precision, recall, dan F1 score. Dengan demikian, metode ini paling efektif untuk klasifikasi penutup lahan pada penelitian ini. Mari kita lihat uji akurasi pada setiap model training dan juga analisis per kelasnya. Jika model dilakukan menggunakan 7 algoritma, yaitu Random Forest, Extra Trees, Gradient Boosting Decision Trees atau GBDT, K-Nearest Neighborhood atau KNN, Logistic Regression atau LogReg, Support Vector Machine atau RVF, dan Ensemble Voting, maka kita lihat yang pertama. Pada segmentasi superpixel, rata-rata F1 score yang didapat adalah 0,743. Dan model yang terbaik di sini yang digunakan adalah GBDT dengan nilai 0,81. Diikuti selanjutnya dengan Extra Trees dengan nilai 0,798. Maka dari itu GBDT dianggap sebagai model yang paling efektif untuk superpixel karena mampu menangkap variasi fitur dengan baik pada area homogen seperti vegetasi dan juga lahan kosong. Selanjutnya, jika kita lihat pada segmentasi multi resolution, rata-rata F1 score yang didapat memiliki total sebanyak 0,762. Dan model yang terbaik yang digunakan adalah GBDT dengan nilai 0,819, diikuti dengan Extra Trees juga, yaitu dengan nilai 0,787. Nah, kombinasi antara multi resolution dan juga GBDT dirasakan memberikan performa yang paling tinggi dan juga optimal karena mampu memetakan objek kompleks secara seimbang. Yang ketiga, kita lihat selanjutnya pada watershed. Rata-rata F1 score yang didapat memiliki total 0,707 dengan model yang terbaik yaitu GBDT dengan 0,750 dan diikuti oleh Random Forest dengan nilai 0,757. Nah, watershed menghasilkan akurasi terendah akibat dari segmentasi yang tidak stabil. Meskipun demikian, GBDT tetap menunjukkan performa yang lebih baik atau relatif baik. Selanjutnya kita dapat melihat untuk kelima kelas baiknya digunakan model training apa. Pada multi resolution untuk bangunan paling tinggi menggunakan GDBT pada model trainingnya dengan F1 score 0,791, dan untuk jalan menggunakan Extra Trees dengan F1 score 0,827. Sedangkan untuk lahan kosong, perairan juga vegetasi paling tinggi nilainya tetap ada di GDBT juga. Dan untuk watershed bisa kawan-kawan lihat di sini. Untuk bangunan tetap di GDBT, sedangkan untuk jalan ada di Random Forest, lahan kosong di GDBT, perairan ada di KNN, dan vegetasi ada di GDBT. Nah, menariknya untuk superpixel, untuk bangunan, jalan, dan juga lahan kosong tetap di GDBT terbaiknya, dan untuk perairan vegetasi itu terbaiknya ada di Extra Trees. Nah, kalau misalkan kita tarik kesimpulannya, model GBDT secara konsisten memberikan hasil yang terbaik di hampir semua kelas dan metode segmentasi. Metode multi resolution memiliki performa paling akurat dan stabil, sedangkan untuk superpixel unggul pada vegetasi dan lahan kosong dengan F1 score yang tertinggi di seluruh dataset. Untuk watershed menghasilkan akurasi terendah karena terjadi over segmentation di sana. Baik, jadi secara keseluruhan kombinasi terbaik diperoleh oleh multi resolution segmentation dengan model GDBT karena mampu memberikan hasil klasifikasi yang seimbang di semua kelas seperti vegetasi, bangunan, dan perairan. Metode multi resolution plus GDBT plus Vari plus GLCM menjadi kombinasi yang optimal untuk klasifikasi tutupan lahan berbasis AI. Dengan demikian, pendekatan GWI terbukti efektif dalam menghasilkan klasifikasi tutupan lahan di permukaan bumi. Namun, sebagai saran, kami ingin mengingatkan teman-teman untuk bisa menambahkan fitur-fitur lain untuk menambahkan akurasi dari hasil klasifikasi ataupun model training yang udah dibuat. Dan sebagai pengingat, perlu dicatat bahwasannya teknologi hadir sebagai alat bantu. Kita sebagai manusia tetap menjadi entitas utama yang mengendalikannya.
Fitri Aziza. Saya Rivaldi Muhammad Jaki. Saya Fasya Khairunisa. Jadi terima dulu ya. Terima kasih telah menyaksikan. Kami izin pamit undur diri. Thank you for watching. Goodbye.